Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ria Afriyanti. Saya Syahran Mu'afifah. Dan saya Puput Arina Masofihatul Inayah. Oke teman-teman, kita bertiga akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang sistem clearing nasional bank di Indonesia ya. Penjelasan pertama dari saya nih, apa sih yang melatar belakangi penerapan teknologi komputer pada sistem clearing nasional bank di Indonesia? Sistem clearing elektronik di Indonesia. Pengertian umumnya adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelenggaraan clearing di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional, khususnya di Jakarta, di mana pada akhir tahun 1989, volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat per hari, dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan clearing secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi, dan suasana pertemuan clearing yang hiruk-pikuk seringkali diibaratkan dengan suasana pasar burung. Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKPI nomor 21/9 per KEP per DIR tanggal 23 Mei tahun 1989 kemudian menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan clearing lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomatis clearing. Meskipun demikian, baru pada tanggal 4 Juni 1990, sistem otomatis dapat diimplementasikan untuk memproses clearing penyerahan. Sementara untuk proses clearing pengembalian tetap dilakukan secara manual sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomatis yang kemudian dikenal sebagai sebutan SOKL. Permasalahan clearing. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan clearing, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian dalam proses clearing, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, error encoding, serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis, termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan. Nilai dalam pemasaran sebagai firman Allah dalam surat Shad ayat 24, yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat atau berbisnis itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka itu. Penerapan sistem clearing elektronik di Indonesia, yakni setiap warkat dan dokumen clearing yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi teknis yang diterapkan Bank Indonesia, antara lain meliputi kualitas kertas, ukuran, dan rancang bangun. Setiap pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen clearing untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia dalam clearing elektronik. Agar dapat pada warkat dan dokumen clearing dapat dibaca oleh mesin baca pilah yang ada di penyelenggaraan, maka warkat dan dokumen clearing tersebut wajib dicantumkan magnetic integrated recognition atau yang disingkat dengan MICR atau kode link. MICR adalah tinta magnetik khusus yang dicantumkan pada clear band yang merupakan informasi dalam bentuk angka dan simbol. Sebuah clearing elektronik terminal atau ECT diinstal pada premis atau bank cabang untuk menangkap dan mengirim informasi MICR cek ke ACH. Pada ACH, sebuah komputer pusat akan menerima dan memproses informasi cek yang dikirimkan oleh bank atau cabang. Berdasarkan informasi cek ditransmisikan, ACH dan dapat menghitung clearing bank dan proses pemukiman. Pemeriksaan fisik akan disampaikan di lain waktu ke ACH. Setelah menerima cek fisik,
ACH akan menjelaskan proses untuk membandingkan informasi MICR atas cek fisik terhadap informasi yang dikirimkan secara online oleh Bank Informasi MICR atas cek fisik terhadap informasi yang ditransmisikan secara online oleh bank. Sistem akan menghasilkan laporan pengecualian untuk menyorot setiap perbedaan bagi bank. Pemeriksaan selanjutnya akan disoroti oleh pembaca kecepatan tinggi atau penyortir untuk diambil oleh masing-masing bank. Analisis SWOT kelemahan. Pertama, kemungkinan adanya gangguan kerusakan terhadap perangkat lunak software seperti virus komputer. Yang kedua, adanya gangguan kerusakan lain jaringan komunikasi yang dapat menghambat kinerja dari sistem SKN itu sendiri. Yang ketiga, adanya kemungkinan pemalsuan dalam dokumen atau warkat clearing pada transaksi clearing debit. Yang keempat, gangguan terhadap TPK utama dan TPK backup, yaitu adanya gangguan sistem dalam penyelenggaraan SKNBI secara online yang dilakukan dengan cara mentransit batch TKE kredit dari TPK online ke SKK melalui jaringan komunikasi data CKD. Kekuatan yang pertama, dapat mempermudah alur transaksi pertukaran warkat clearing yang dilakukan oleh peserta clearing itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya SKNBI ini dapat mengantisipasi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi karena menerapkan kebijakan-kebijakan serta melegalisasikan kebijakan tersebut dalam peraturan Bank Indonesia. Yang ketiga, menyediakan informasi real time bagi moneter dan early warning sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Yang keempat, efisiensi biaya operasional bank dalam percetakan dan proses administrasi warkat kredit. Yang kelima, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Dan yang terakhir, tersedianya pilihan sarana transfer dana yang murah. Peluang. Yang pertama, bisa membuka peluang masyarakat dan korporasi yang dulunya RTGS berpindah masuk ke SKN. Yang kedua, sekarang menggunakan SKNBI juga bisa lebih cepat dengan biaya lebih murah dengan adanya durasi 9 kali. Yang ketiga, dengan diturunkannya tarif pengiriman uang oleh BI ini menjadi peluang bagi clearing untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ancaman. Yang pertama, ancaman virus ransomware berjenis WannaCry diketahui dapat menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer korban atau mengekspresi semua file yang ada sehingga tidak bisa diakses lagi. Yang kedua, ancaman virus malware yang dapat menyerang sistem komputer di dunia. Yang ketiga, ancaman terkait terjadinya gangguan pada jaringan komunikasi data sistem penyebaran Bank Indonesia. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari kami bertiga tentang sistem clearing nasional Bank Indonesia, tentunya dalam perkembangan teknologi komputer ya. Masih banyak sekali referensi-referensi dari penjelasan terkait materi kami yang dapat teman-teman cari di media lainnya untuk lebih mengetahui seperti apa perkembangan dan cara kerja clearing tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.